Gadget telah menjadi bagian penting dalam kehidupan kita saat ini. Bagai pedang bermata dua, kehadiran gadget dapat sangat membantu kehidupan kita atau malah merusaknya. Banyak orang saat ini menghabiskan waktu yang sangat lama hanya untuk scrolling media sosial tanpa tujuan yang jelas. Kegiatan ini juga dikenal dengan istilah mindless scrolling. Mungkin kegiatan ini tampaknya tidak berbahaya, namun sesuatu yang dilakukan berlebihan tentu akan berdampak negatif. Berikut dampak buruk dari mindless scrolling berlebihan. Let's begin. Tahukah kamu kenapa scrolling media sosial bisa begitu menyenangkan? Hal ini erat kaitannya dengan sebuah hormon yang disebut dopamin. Hormon ini bertanggung jawab atas rasa bahagia dan senang yang kita rasakan. Sayangnya, hormon ini tidak mengenal apa yang baik atau buruk bagi kita. Saat kita menerima notifikasi dari media sosial ataupun menemukan postingan yang menarik, maka otak kita melepaskan hormon ini. Akibatnya, kita menjadi ketagihan untuk terus-menerus menggulir layar smartphone kita untuk tetap mendapatkan asupan dopamin. Seiring berjalannya waktu, ambang kepuasan kita terhadap hormon ini terus meningkat. Hingga kita membutuhkan waktu yang semakin lama dan intens untuk memenuhi kadar dopamin ini dengan melakukan scrolling tanpa henti. Pernahkah kamu merasa saat ini ingin fokus mengerjakan sesuatu yang penting, tapi malah tergoda untuk sebentar saja membuka media sosial? Tapi tanpa sadar, kita jadi lupa niat awal kita dan malah keasikan browsing. Saat menggulir smartphone, waktu terasa berlalu begitu cepat dan kita seakan-akan terhipnotis dan terjebak dalam dunia sendiri. Hal inilah yang membuat mindless scrolling menjadi kegiatan merusak yang hanya membuang-buang waktu dan menyebabkan kita menjadi deadliner yang langganan bergadang. Kebiasaan mindless scrolling juga sangat berdampak pada kualitas tidur. Ketika kita menghabiskan banyak waktu di depan layar gadget, maka kita juga semakin lama terpapar cahaya biru dari perangkat kita. Efek cahaya biru dari perangkat elektronik seperti smartphone dapat menghambat produksi melatonin, hormon yang diperlukan untuk membuat seseorang merasa kantuk. Bagaikan efek domino, rusaknya kualitas tidur kita juga dapat membuat kita kurang bertenaga keesokan harinya dan akan mempengaruhi produktivitas kita. Ketika kita terus-menerus menggulir layar smartphone kita, otak kita tidak akan punya cukup waktu untuk mencerna semua informasi yang masuk. Ini akan menyebabkan otak kewalahan dan indera serta konsentrasi kita akan terganggu. Kita bahkan dapat merasa lelah, stres, dan letih, walaupun hanya sedang rebahan. Ini akan menyulitkan otak kita untuk fokus mengerjakan tugas yang memerlukan perhatian intens. Maka dari itu, penting bagi kita untuk mengontrol waktu penggunaan smartphone dan mengurangi jumlah informasi yang kita serap. Ingat, kita tidak perlu tahu semua yang terjadi di dunia saat ini. Jangan terlalu takut dianggap kurang update. Menurut berbagai studi, kebiasaan mindless scrolling juga dapat memiliki dampak negatif pada kesehatan mental dan fisik. Media sosial adalah sumber informasi yang sangat baik. Namun, seringkali tidak hanya berisi informasi positif, tapi juga negatif. Informasi negatif inilah yang juga dapat memicu pikiran-pikiran negatif pada akhirnya mempengaruhi kesehatan mental kita. Konsumsi berita negatif dikaitkan dengan rasa takut, stres, cemas, dan kesedihan. Misalnya, semakin sering berselancar di media sosial dapat membuat kita juga semakin sering membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Padahal, kehidupan yang kita lihat di media sosial belum tentu sesuai dengan realita. Sementara itu, hal ini juga berdampak buruk pada fisik kita. Beberapa di antaranya seperti cedera di leher dan punggung karena kelamaan berada dalam posisi yang salah saat scrolling atau kelelahan mata serta sakit kepala karena kelamaan menatap layar gadget. Secara keseluruhan, kebiasaan mindless scrolling memiliki berbagai dampak negatif pada kesehatan diri kita. Dari stres, cemas, sampai masalah fisik, produktivitas, dan kualitas tidur. Namun, tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu sampai berhenti total menggunakan media sosial atau internet untuk menghindari dampak negatifnya.
Beberapa cara yang dapat diterapkan antara lain: batasi waktu yang kita habiskan untuk browsing, misalnya dengan menggunakan aplikasi pengatur waktu. Cari kegiatan lain yang lebih bermanfaat untuk mengisi waktu luang, seperti olahraga, berkumpul dengan teman, atau membaca buku. Filter konten yang kita lihat, hindari konten yang negatif atau memicu perasaan negatif, dan pastikan postur tubuh kita saat menatap layar itu benar. Dan yang terakhir adalah istirahatkan mata kita secara berkala jika kita sering menatap layar. Jadi apakah ada di antara kalian yang sudah merasakan dampak-dampak negatif ini semua? Jika iya, mungkin sekarang saatnya kita mulai mengontrol penggunaan smartphone kita. Karena pada dasarnya, kehadiran teknologi adalah untuk meningkatkan kualitas hidup kita, bukan malah merusaknya. Semoga bermanfaat. Salam sukses, dahsyat.